Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Dini Safitri dengan NIM 230170044 dari Prodi Sastra Indonesia. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Kemarau karya A.A. Nafis. Nah, tugas ini dibuat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Oke, langsung saja. Sebelum berbicara mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Kemarau, tentunya kita harus mengetahui apa itu novel Kemarau. Nah, novel Kemarau merupakan salah satu karya ciptaan A.A. Nafis yang pertama kali terbit pada tahun 1957. Nah, hal itu juga menjadikan bahwa anggapan novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra periode 50-an. Nah, novel ini juga termasuk salah satu karya dari berbagai karya A.A. Nafis lainnya yang berisi tentang sindiran-sindiran terhadap masyarakat saat itu maupun sekarang. Nah, itu saja. Adapun hipnosis dari novel Kemarau ini adalah novel ini menceritakan tentang suatu perjuangan seorang lelaki tua dalam menjadi teladan bagi pemuda di desa agar tetap mengairi sawah meski sedang musim kemarau. Nah, novel ini juga menyinggung beberapa permasalahan sosial berupa adat istiadat maupun sindiran-sindiran lainnya. Nah, adapun adat istiadat yang dimaksud saat ini adalah mengenai hukum perkawinan antara saudara sedarah yang seharusnya tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya adalah unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Nah, tema yang digunakan pada novel Kemarau karya A.A. Nafis ini adalah kehidupan dan segala permasalahannya. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa bumbu-bumbu permasalahan sosial mulai dari percintaan, agama, ekonomi, budaya, dan masih banyak lagi. Adapun roman percintaan antara hubungan perkawinan Sutan Duano yang merupakan tokoh utama di situ dengan mantan istrinya ataupun nanti dengan istri yang barunya, kemudian permasalahan agama yang di saat itu ketika mungkin warga-warga sedang mengalami kemarau, mereka tidak mendekatkan diri kepada Tuhan melainkan malah hanya membiarkan saja dan bersantai-santai dan bermalas-malasan. Kemudian yang kedua adalah alur. Nah, alur pada novel Kemarau adalah alur maju. Nah, di sini kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa diceritakan secara runtut dari awal sampai akhir. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa alur yang digunakan pada novel Kemarau ini adalah alur maju. Nah, selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Terdapat berbagai tokoh yang ada pada novel Kemarau ini. Nah, terutama tokoh utama yang di sini ceritakan adalah Sutan Doano yang merupakan lelaki tua yang bersifat bijaksana, suka menolong sesama, taat agama, dan tidak mudah putus asa. Nah, penggambaran-penggambaran watak ini diceritakan dengan adanya tindakan-tindakan atau karakteristik Sutan Duano ini yang diceritakan pada novel Kemarau tersebut. Kemudian selanjutnya adalah Wali Nagari. Nah, Wali Nagari ini merupakan orang yang bijaksana, pemberani, tegas, dan berpikiran maju. Nah, diketahui bahwa Wali Nagari ini seorang pemimpin di kampungnya, maka tidak heran lagi bahwa dia digambarkan sebagai seorang yang bijaksana, pemberani, tegas, dan berpikiran maju. Ketika mungkin ada permasalahan di desanya ini, terutama ketika mungkin Sutan
Duano ini nggak dibully, diremehkan oleh warga-warga yang lain atau diusik oleh warga-warga yang lain, Paninagari berusaha untuk menjadi jalan tengahnya. Kemudian yang ketiga adalah Acin. Nah, Acin ini termasuk anak kecil yang lugu dan memiliki rasa keinginan tahu yang besar. Nah, Acin ini juga salah satu-satunya orang yang mau membantu Sultan Duano untuk mengairi sawahnya ini. Kemudian selanjutnya adalah Sultan Caniago. Nah, Sultan Caniago ini mempunyai watak yang mudah putus asa, berpikiran pendek, dan salah satu kelebihannya adalah orang yang memiliki pendirian yang teguh. Jadi tidak mudah digoyangkan oleh mungkin beberapa tanggapan-tanggapan dari orang lain. Kemudian, nah, Etek Saniah. Nah, Etek Saniah ini merupakan salah satu tokoh antagonis dalam novel Kemarau ini. Nah, diceritakan Etek Saniah itu adalah orang yang licik, pendendam, dan pengadu domba. Nah, salah satu kerjaannya adalah menyebarkan fitnah-fitnah tentang Sultan Duano. Sehingga para warga-warga di situ mulai terpengaruh tentang kabar-kabar Sultan Duano dari Etek Saniah ini. Selanjutnya adalah Mangkuto. Mangkuto diceritakan sebagai orang yang pelit, pengecut, dan tidak mau berkorban demi keluarganya. Kemudian yang selanjutnya adalah Haji Tumbijo. Nah, Haji Tumbijo ini diceritakan sebagai orang yang baik, bijaksana, dan pintar. Kemudian yang terakhir adalah Gundam. Nah, Gundam ini merupakan salah satu janda yang beranak. Nah, Gundam itu sendiri ibu dari Acin. Nah, ibu dari Acin. Diceritakan Gundam ini orang yang tabah dan penyayang. Kemudian di akhir cerita Gundam ini akan menjadi istri dari Sultan Duano. Oke, selanjutnya adalah latar. Nah, latar di sini menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempatnya secara kompleks atau secara universal adalah diceritakan pada suatu daerah di ranah Minang. Tidak disebutkan daerahnya apa, melainkan suatu pedesaan yang ada pada daerah Minang. Kemudian, adapun latar-latar tempat yang lainnya diceritakan ada suatu daerah yang disebutkan termasuk Surabaya. Kemudian latar-latar cerita yang secara detail yaitu di sungai, di sawah, di surau, di rumah, di jalan, dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu, adapun latar waktu di sini tidak dijelaskan secara spesifik, namun dapat diperkirakan bahwa kehidupan yang diceritakan pada novel Kemarau ini adalah kehidupan pada zaman dahulu. Diketahui tentang tidak adanya sarana dan prasarana yang seperti sekarang, teknologi seperti sekarang, sehingga mereka ketika musim kemarau pun harus memikul air dari danau menuju sungai-sungai mereka, menuju sawah-sawah mereka. Tidak seperti sekarang yang mengandalkan adanya sumur bor. Kemudian latar suasana. Nah, latar suasana yang terjadi yaitu adalah ada sedih, senang, riang yang campur menjadi satu. Nah, di sini salah satu kelebihan Anafis itu adalah dia mampu membawa pembacanya masuk ke dalam cerita itu dan merasakan apa yang dirasakan tokoh. Jadi benar-benar ketika kita membaca cerita-cerita di novel Kemarau itu, kita menjadi seakan-akan kita yang melakukan. Nah, terbawa suasana sedih, senang, riang, itu kita benar-benar dibawa masuk ke dalam dunianya. Kemudian yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan pada novel Kemarau ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang adalah orang yang serba tahu. Hal ini dibuktikan adanya kata ganti orang ketiga, dia, ia, ataupun di sini tidak ada penggunaan kata aku sebagai si pencerita. Jadi di sini pengarang bertugasnya untuk menceritakan kehidupan atau cerita orang lain.
Selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini Anafis menggunakan gaya bahasa yang lugas dan sederhana, namun tetap syarat makna. Nah, di sini Anafis juga memasukkan bahasa daerah Minang di beberapa percakapan. Nah, namun sebenarnya hal itu menjadi salah satu kekurangan dari novel tersebut, di mana para pembaca yang mungkin bukan berasal dari daerah Minang merasa kesulitan akan pemahaman cerita-cerita itu. Namun sebetulnya bahasa Minang yang digunakan pun tidak banyak, hanya sekedar pada julukan-julukan atau penyematan nama tokoh seperti Sultan, Datuk, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini apa ya? Suatu pesan moral yang ingin disampaikan Anafis pada para pembacanya. Di sini saya mendapat beberapa amanat. Yang pertama adalah tetaplah berusaha meski banyak orang yang meremehkan dan bungkamlah mereka dengan hasil kerja kerasmu itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja keras Sultan Duano ini ketika mungkin ia berusaha untuk mengairi sawahnya dari danau ke sawah, balik lagi, kemudian alhasil yang lain pada kayak ngapain capek-capek gitu. Tapi setelah usahanya berhasil, para mereka-mereka juga merasa kayak, oh ternyata selama ini apa yang dilakukan Sultan Duano ini benar ya. Kemudian selanjutnya adalah jika disakiti oleh orang jangan langsung bertindak, melainkan pikirkanlah terlebih dahulu itu ada gunanya atau tidak. Nah ini termasuk salah satu kutipan dari percakapan Sultan Duano dengan Acin. Dimana ketika mungkin di situ Sultan Duano memberi nasihat kepada Acin ketika kamu disakiti oleh orang lain, jangan langsung bertindak, jangan langsung kamu balas kata-kata itu, tetapi pikirkan dahulu apa yang katakan mereka itu berguna atau tidak untuk kita. Nah, itu juga dapat dijadikan sebagai inspirasi kita. Oke, selanjutnya adalah jadikan dirimu sendiri, jangan asal ikut-ikutan, jangan asal meniru orang lain. Nah, di sini bukan kok maksudnya meniru hasil kerja keras, tapi bukan. Ini adalah masalah konteks di ketika para gadis ditanya mengapa tidak lagi mengaji di suraunya Sultan Duano, mereka menjawab karena ada beberapa alasan. Pada intinya mereka melakukan hal itu hanya karena niat terselubung, jadi tidak berdasarkan hati nuraninya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kerja keras adalah bagian penting dari ibadah kita. Di sini menunjukkan bahwa Sultan Duano membuktikan bahwa ibadah itu tidak semerta-merta hanya melangsungkan pujian-pujian kepada Tuhan atau penyanyinya, tetapi juga dapat diwakilkan dengan cara kerja keras. Nah, salah satunya adalah usaha. Jadi kita ketika mungkin mendapatkan usaha tidak hanya berdoa, melainkan harus ada ikhtiar dan usahanya. Itu. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat pada novel Kemarau. Yang pertama adalah subjektivitas pengarang. Ini juga dapat diartikan sebagai biografi pengarang, kaitannya biografi pengarang itu dengan karya-karya yang diciptakannya. Haji Ali Akbar Nafis ini adalah seorang sastrawan, kritikus budaya, dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Jadi tidak heran lagi ketika karya-karyanya berdominan latar belakang daerah Minangkabau. Nafis itu sendiri lahir pada 17 November 1924 dengan nama pena A.A. Nafis. Kemudian ia terkenal karena cerita pendeknya yang berjudul Robohnya Surau Kami yang terbit pada 1956. Ceritanya juga hampir sama, berisi sindiran-sindiran pedas akan kehidupan masyarakat. Nafis itu sendiri karakternya juga dikenal sebagai sastrawan ulung, di mana dia berani, tegas, terus kritikan-kritikan akan kehidupan masyarakat ia tuangkan pada karyanya itu. Selanjutnya adalah realitas objektif. Nah, di sini dapat diketahui tentang nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai ekonomi yang terdapat pada novel Kemarau itu termasuk salah satu implementasi dari suatu kehidupan nyata
yang ia tuangkan pada karyanya itu. Contoh nilai sosial. Nah, nilai sosial yang dapat kita ambil adalah ketika kita merasa kesusahan, itu harusnya saling membantu antara satu sama lain. Nah, ini dapat dicontohkan dengan adanya Acin dan Sutan Duano. Nilai kemudian nilai moral, yaitu nilai-nilai moral yang dapat kita ambil juga termasuk salah satu implementasi dari kehidupan nyata. Terus nilai budaya. Nah, nilai budaya ini juga suatu apa ya? Bisa kita petik. Oh, budaya pada saat itu ternyata seperti ini. Contohnya tadi ketika menghadapi apa ya? Strategi kemarau, mereka malah malas-malasan, mereka malah bermain kartu, mereka malah tidak mau bersyukur pada tidak mau menyembah Tuhan melainkan pergi ke dukun, malah bermain kartu dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi pada saat itu adalah apa ya? Kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi sehingga digambarkan karena apa ya? Kehidupan ekonomi yang belum stabil seperti sekarang. Nah, ciptakan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah realitas objektif dari nilai hakikat manusia dengan alam, nilai hakikat manusia dengan manusia, dan nilai hakikat manusia dengan Tuhan. Nah, nilai hakikat manusia dengan alam ini dapat dilihat dari ketika dihadapkan alam sedang berada di fase turunnya, harusnya mereka mau untuk berusaha. Namun diceritakan pada novel Kemarau ini beberapa masyarakat hanya sekedar menerima keadaan, tidak ingin berusaha, dan mereka beranggapan bahwa memang kemungkinan alam sedang berada di fase itu. Jadi kita tinggal menerima saja. Kemudian nilai hakikat manusia dengan manusia. Nah, nilai hakikat manusia dengan manusia itu harusnya saling tolong menolong. Jadi harus ketika mungkin ada salah satu yang dia itu mau merasa kesusahan, harusnya ada yang menolongnya. Kemudian nilai hakikat manusia dengan Tuhan di sini juga menjadi sindiran yang cukup pedih antara beberapa masyarakat yang ketika mengalami musibah atau kesulitan tidak langsung menyerahkan diri kepada Tuhan, melainkan pergi ke dukun. Nah, itu kan termasuk salah satu realitas objektif yang ada pada saat itu masih pada percaya akan hal-hal mistis dan rasa kepercayaan akan Tuhannya itu berkurang. Selanjutnya mungkin yaitu tadi yang dapat saya sampaikan akan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Kemarau karangan A.A. Nafis. Mungkin kesimpulannya adalah novel Kemarau itu menceritakan betapa giatnya, betapa usaha kerja kerasnya seorang lelaki yang padahal lelaki itu juga tidak diketahui asal-usulnya dari mana, tokohnya di mana. Nah, itu juga mengingatkan kita seperti tokoh-tokoh pada cerita Robin Hood dan yang lainnya itu benar-benar usaha kerasnya demi membangun desa, menghindarkan kesusahan di saat kemarau panjang itu dengan tetap berusaha. Kemudian juga disinggung masalah tentang perkawinan antar saudara antara anak dari Sultan Duano ini yang kemudian pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara bercerai baik-baik, kemudian masing-masing dari itu mempunyai pasangan masing-masing juga. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian presentasi mengenai analisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin ada tutur kata yang kurang jelas dan yang lainnya banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.